Nih yang gue jalanin passion ini salah gak sih nih? Akhirnya gue beraniin diri saat itu resign. Gue ngambil yang 5 juta. Yang bilang 5 juta. Ini gue tinggalin tapi gue full time di sini dengan merdekanya gila banget sih. Sebenarnya polanya masih gue jalanin sampai sekarang sih. Ya. Cuman satu. Halo RS kawan, jumpa lagi di podcast Berusaha episode 7. Dan hari ini kita kedatangan anak motor. Oke. Mas Nova. Halo Mas Opang. Iya, Opang. Tadinya gue mau kenalan Mas Noval, ya kan? Biar Nova dan Noval. Kok gak jadi Nova? Nggak jadi, karena hubungan gue sama dunia motor itu cuma dari nama gue doang. Oke. Opang, ojek panggilan. Masuk. Gua beneran punya pengalaman dengan nama Opang soalnya. Nama Opang itu kan ojek panggilan tuh. Itu beneran kalau gua pesan ojol dulu pas zaman-zaman mereka masih ribut itu kan. Mau Opang. Iya, gua Mas jemput di yang deket Tugu ya gitu kan. Terus dianya bilang, takut banyak opang. Terus gua opang. Mau apa lu? Jadi gua jadi opang aja karena ya udahlah, dunia motor gue cuma tahu itu doang. Gue sebenarnya juga pernah bawa CBR sih. Oke. Pernah bawa CBR. Tapi gua jatuh di lampu merah, nggak ada yang nabrak. Berat. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya Mas Nova di dunia motor ya, khususnya di dunia usaha di bidang nanti cerita sendiri deh. Penasaran kan? Penasaran kan? Tunggu part 2 ya. Close. Oke, kita dalemin dulu kali ya. Sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang apa yang Mas Nova lakukan, mungkin latar belakangnya dulu nih. Sebenarnya boleh kenalkan diri dulu sedikit gitu ya. Mas Nova itu latarnya dari mana dan sekarang kesibukannya ngapain? Oke, nama gue Nova. Cuman lebih sering dipanggil Nova 13 ya. Nova 13. Iya, tapi kalau dipanggil nggak 13 sih, Nova juga. Dik. Cuman orang teman-teman gue lebih kenal Nova 13. Nova 13. Gue bisa dibilang hand painting artist ya. Jadi memang spesifikasi gue tuh di hand painting. Hand painting, lukisan manual, lukisan semua yang tangan. berupa kuas atau kadang-kadang spray juga. Dan kenapa lebih ke motor? Memang kebetulan gue di skena itu. Ya. Dan gue mendalami itu, main di situ, kecebur lah gitu sih Mas Opal. Kecebur. Dan apakah dari dulu udah jadi hand painting artist atau sebelumnya ada karir yang lain? Betul, sebelumnya memang gue sebagai karyawan. Gue staff di beberapa hotel dan klub. Klub bola. Jadi gue sebelumnya kerjaan gue tuh bartender. Jauh banget nih. Iya, dulu gue ngerasa passion gue ada di situ tuh di bar gitu. Jadi gue agak sedikit lupa waktu ya. Jadi mungkin sekitar 2005 lah kayak saat itu gue lulus sekolah, langsung terjun di bar-bar. Jadi mulai dari dulu namanya bar apa namanya? Dari pembantu bar lah. Barback dulu namanya barback. Jadi kalau bartender bikin minuman tuh gue cuma nyuci gelasnya. Itu ada namanya ya? Ada namanya. Jadi asisten bar lah ya namanya. Jadi kalau dia ngambil botol minuman, terus habis nih misalnya sebutlah vodkanya habis gitu ya, tuh dilempar botol ke gue. Berarti lo harus punya refleks juga kayak kiper. Iya, justru keren ya. Itulah di sana tumbuh cekatan gue tuh tumbuh di situ. Dulu bar pertama gue tuh di EX, Plaza EX. Dulu ada namanya Fashion Bar. Fashion Bar tuh terkenal banget, sampingnya Hard Rock dah. Dulu head to headnya dia tuh Hard Rock. Nah itu gue baru lulus sekolah, masuk situ udah kayak wah gila nih dunia apa nih, seneng banget gitu. Ya udah gue ngerasa sampai bertahun-tahun. Nggak lama di situ 2 tahun kalau nggak salah. Terus gue ngerasa nih wah ini passion gue nih.
Ya kan biasa kita nongkrong di rumah patungan, di sini minum gratis gitu. Passionnya tuh. Sini. Iya, dan gue ngedalamin, ketemu lah. Gue tuh orangnya suka apa ya? Suka ngelakuinnya tuh apapun gue dalemin gitu ya. Oh, nggak tanggung-tanggung Nggak ya. tanggung-tanggung. Ya, jadi gue di situ ada namanya tuh entertain gitu ya. Jadi lu harus juggling, harus naik ke meja bar. Nanti meja barnya lu bakar, lu juggling gitu. Nah itu gue sampai di taraf jago lah saat itu lah, megang di Berapa situ. bar lu bakar akhirnya? Jadi setiap kayak ladies night dulu, zaman dulu ada ladies night gitu kan ya. Jadi lu harus perform tuh kayak gitu-gitu. Tapi ini barnya cuma bar klub ya kan? Kalau misalnya kayak di film-film gitu, bartender kan yang dengerin curhatan pengunjung yang Memang itu, kayak, bro. Emang kayak gitu Nah, juga. ya, itu real. Orang real. curhat sambil jeduk-jeduk gitu. Kan kupingnya bener-bener, kita kalau udah servis lu nih, dia akan dekatan sama kita. Atau kadang-kadang kalau udah selesai semua ke handle, gue keluar dari bar tuh, kita mingle. Tapi saat itu gue belum sampai situ, gue barback kan, jadi gue merhatiin senior gue, oh gitu. Jadi bukannya cuma bikin minuman, jadi kalau bahasa anak-anak dulu tuh, bartender itu adalah raja dari klub. Si DJ di bawah dia. Iya. DJ kalau nggak ada bar lu nggak bakal bisa minum. Ya. Dan akhirnya kenapa ujungnya jadi seniman motor, bukan jadi psikolog? Gitu. Iya juga. Iya kan? Kenapa? Kayaknya gue salah ngambil Ya, abis ini. jalur deh. Abis ini kita undang lagi bulan depan dia psikolog. Jadi saat pindah-pindah ke bar lain, itu gue sering, sebelumnya memang gue hobi gambar. Dari kecil pasti, lu juga pasti suka gambar kan? Gue juga kecil suka kan? gambar. Ya, gunung, jalanan, sawah dah ya. Iya. Standar ya kan. Ya. Nah saat gue pindah-pindah ke bar itu, selalu gue bikin menu. Jadi kalau pernah lihat tuh kayak menu ada chalkboard, papan tulis hitam. Biasanya kan ada tulis kayak cocktail of the day. Iya. Atau menu hari ini gitu. Nah itu selalu gue nulis tuh. Yang suka di Giant Hypermart ya. Obral, Iya, mangga, 3.000 gitu. Itu kan tulisannya bagus yang spidolnya warna merah. Nah itu untuk menghemat art worker saat itu, jadi staff sendiri yang dipakai. Iya. Jadi dari bartender nih, ada yang tulisannya bagus gak? Nah gue itu yang maju, gue tulis pakai kapur. Malah sampai mural di tempat gue kerja sendiri tanpa dibayar. Bayar sih dulu pakai sop buntut biasanya gitu. Sistem barter ya. Sistem barter Ini dari tahun kitchen. berapa sebelum Masehi kalau boleh tahu? Gitu tuh mulai dulu di Kemang-Kemang tuh, sekitaran Kemang kan gue pindah-pindah terus tuh. Dan akhirnya kenapa kan tadi diceritain kalau di dunia yang jadi bartender itu dunia sebenarnya luas ya, skillnya gitu ya, pekerjaannya gitu, itu kan variatif kan, rasanya tuh jadi menyenangkan, orangnya beda, yang kita kerjain seru gitu. Kenapa akhirnya jadi menggambar-gambar ini jadi kayaknya lebih seru nih, kayak lebih mending seriusin ini. Agak ini sih ya, jadi udah seiring waktu gue ngerasa saat itu gue terketuk hati gue gitu. Saat gue udah mulai nikah, terus kayak nih yang gue jalanin passion ini salah gak sih nih? Terus gue mulai kayak baca-baca, ngeliat-liat YouTube, kayak apa ya? Nih kayaknya salah dan nih dunia gue gitu ya, dunia mulai belajar hijrah lah intinya. Iya. Serem juga ya. Jadi saat itu gue belajar hijrah, wah ini gue salah gak sih ya ngasih makan anak gue, bini gue gitu kan. Soalnya lu percaya gak percaya, gue di 4 tahun terakhir kerja itu gue gak minum. Iya. Gak minum alkohol, gak ngerokok malah gue sampai sekarang. Jadi lu ngeracik tapi lu nggak minum. Gue udah profesional aja. Udah sampai saatnya kalau lu tahu tuh ada mixologist di atasnya dulu. Jadi bartender, bla bla bla. Endingnya tuh mixologist. Jadi lu bener-bener ilmu mempelajari minuman beralkohol gitu ya. Tapi bukannya lu mabuk-mabukan, enggak, kayak lu pelajari misalnya ini wine Shiraz nih dari Perancis bla bla bla. Jadi gitu lu edukasinya udah berat gitu. Malah jadi seni tersendiri ya. Jadi bikin resep gitu. Jadi resep. Ini minumannya Sinova gitu kan. Signature gitu kan. Jadi sampai akhirnya itu gue udah mulai gambar-gambar di helm. Jadi gue memang kalau kerja tuh emang suka bawa motor klasik, bawa motor custom. Nah udah mulai
ada temen gue yang minta helmnya digambar. Saat itu ingat, gue lupa tahun berapa diminta digambar. Terus setelah selesai digambar helm itu, dia tahu karena gue suka gambar di tembok-tembok ya. Coba Nov nih di helm gue dong. Anarkis ya. Iya. Lo kalau lihat tembok bawaannya pengen. Bawaannya iya. Padahal itu kan kita ngeluarin uang sendiri ya, kita nggak Iya. dibayar gitu kan di jalanan. Jadi dia ngelihat dulu ada majalah-majalah luar negeri, majalah-majalah motor custom. Dia ngasih helm nih kayak gini. Coba lu gambar ini. Wah, gue nggak tahu chat kalau buat di helm, buat di media ini bla bla. Akhirnya gue ngulik. Berarti saatnya 2012 ada Custom Fest, acara Custom Fest itu acara motor di Jogja. Nah itu gue mulai gambar tuh helm dia. Dan gue kagetnya saat itu gue dibayar 900.000 sama dia. Oh ternyata gede. Gede banget bagi gue saat itu. Hah, ini kebanyakan nih. Buat gambar satu helm. Satu helm, gambar flame doang, api ke belakang gitu. Saat ini kan viral juga tuh api. Iya. Saat itu gue bilang enggak, ini worth it tau, segini bagus bla bla bla. Oh ya udah. Akhirnya dari situ gue mulai posting lah. Ternyata sosmed tuh begitu penting ya. Iya. Jadi gue posting, teman-teman gue tahu gue gambar. Ya udah mulai banyak yang masuk tuh. Banyak, Mas gue boleh gak digambar gini bla bla bla, berapa range-nya berapa gitu lah. Sampai intinya gue menghasilkan dari situ lumayan lah saat itu ya, per bulannya gitu. Ini tahun 2012 sampai 14 kalau 12 sampai 14. kalau Oh, ingatan di gue kayak- medsos aja udah bisa ngeviralin sesuatu ya. Tahun-tahun segitu. Tapi kalau gue scrolling sekarang di IG gue saat itu emang yang like cuma dikit sih kayak. Oh, di zaman 20, itu, iya, wah, zamannya dikit. gila Baru- gue terkenal. Cuman karena motor itu kan sempit banget ya skenanya. Niche Circle- banget ya. Iya, niche banget. Jadi saat ada helm yang aneh dipakai tuh orang pasti yang bikin siapa ya gitu. Karena komunitasnya kecil, ya. Kecil. Jadinya saat itu kecil. ketika semua orang pakai helm yang sama-sama aja, kalau satu stand out sendiri gampang buat di trace gitu ya. Nih Betul. lo bikin di mana bro gitu ya. Tapi gue baru tahu kalau helm itu dilukis. Itu sesuatu ya memang. Sesuatu saat ini diakui itu sesuatu banget. Oh gitu. Sekarang tuh rata-rata orang nggak mau samaan di Oh, barangnya. Bukan di helm malah di barangnya, maksudnya kayak di barangnya jaket, maksudnya. kayak, Oh, kayak di sepatu. oh, aksesoris Apapun ya. motornya pengen gue banget gitu. Ya. Oh gitu ya. Apalagi saat itu beranjak tahun berikutnya sempat diviralin sama presiden kan. Ya. Dia pakai chopper, pakai jaket digambar di belakangnya. Mm-mm. Wah itu selesai, itu pecah banget itu. Pas teman-teman pada ke Bogor, jadi dia ngelihat UMKM itulah, ngeliat pada pakai jaketnya digambar bla bla bla. Ya. Terus dia pesan motor custom chopper sama temen gue juga Hair Elders sama Kick-Ass Chopper. Nah itu mulai rame lah dunia si custom motor itu sendiri, si painting. Makanya gue agak kebantu di situ kayak gue mulai apa ya? Tadinya anggaplah gaji gue di dunia hotel tuh misalnya kita sebut 10 juta lah ya. Tapi di dunia gambar gue tuh setengahnya bro, paling 5 juta gitu ya. Terus kalau gue gabungin bagus dong ekonomi gue. Yeah. Tapi waktunya habis-habisan gue. Soalnya kalau waktu kerja di bar itu gue bisa 12 jam kerja. 12 Nggak jam. ada 8 jam. 12 jam. Iya, nggak mungkin ada setengah hari. Iya, nggak mungkin ada 8 jam. Jadi lo datang sore prepare nih ya kan, misalnya jam 2, jam 3. Ntar lo pulang bisa jam 2 lagi. Iya. Sampai rumah jam 5. Bener-bener gitu. Nah, makanya gue pilih nih antara gaji gue yang sekian, 10 misalnya, anggap 10, ini yang 5 juta nih. Akhirnya gue beraniin diri saat itu resign, gue ngambil yang 5 juta. Yang bilang 5 juta. Ini gue tinggalin tapi gue full time di sini dengan merdekanya gila banget sih. Jadi gue mau tidur-tiduran sambil gambar, bodo amat ya kan. Lu gambar sekarang dapat duit terus besok nggak kerja nggak apa-apa gitu kan. Jadi gue ngerasa, wah ternyata nih, insya Allah nih bener kayaknya jalan yang gue ambil nih. Ya. Apalagi tadi berpapasan sama tadi trennya lagi naik gitu, pasarnya kebuka gitu. Dibantu jadi lah, semuanya momentumnya jadi ngumpul. Makanya pas dibantu itu kayak, wah gila nih apa dituntun beneran nih jalannya ya saat itu ya.
Sampai ya gue bisa dibilang saat pas COVID datang itu teman-teman gue di hotel semua dipecatin rata-rata kan. Oh gitu. Oh iya, dunia hotel. Lu udah resign duluan. Udah resign tuh. Semua di temen-temen gue yang kayak disebut tadi Swiss Bell Hotel atau di Aston itu banyak yang di resign kan, dirumahkan ya saat itu. Sedangkan mereka tuh baru ngambil rumah, baru DP rumah. Wah gila, gue bilang gue gak kebayang tuh kayak gitu banget ya kan. Cuman yang gue alamin di dunia gue ini gak ngaruh apa-apa. Iya. Saat itu malah lebih banyak orang-orang tajir yang hobinya pengen begitu gitu. Maksudnya. Bener juga sih. Tetap sih ya di tahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun kali ya. Itu memang nggak sampai gue kayak kerja di bar gajinya. Cuman kayak waktunya gue dapat banyak gitu. Gue sama di rumah. Gue gambar lebih seneng. Terus ternyata gue nemuin kayaknya passion yang dulu salah dah nih. Kayak ini passion yang bener gitu kayak. Kok ntar setiap karir mikirnya gitu, ini passion gue. Kayaknya kesenangannya beda gitu. Iya. Saat lo gambar terus dibayar gitu ya. Kayak aneh, kok aneh banget sih orang mau bayar gitu. Masih nggak percaya saat itu sih. Gitu. Berarti lo nemu pasar ini, segmen ini itu apakah bisa dibilang nggak sengaja atau lo nyari-nyari gue harus jualan apa ya atau ya udah lo ketemu aja gitu pasar ini? Kalau menurut gue sih gue nyari ini kayak jujur aja sih gitu ya. Maksudnya kayak gak nyari tapi memang yang gue jalanin gitu. Jadi gue main motor, ketemu anak motor, terus gue gambar, dia suka gambar gitu anak-anak ini. Jadi ternyata di era tahun saat dulu itu kayak di awal muasalnya custom culture itu ya di tahun 50-an itu ternyata memang begitu mereka. Jadi ngumpulnya anak-anak hot rod, terus kalau lu tahu band-band rockabilly, terus motor-motor custom, jadi terus tukang gambar, jadi mereka menjadi satu bikin acara saat itu dulu ya di Amerika itu. Nah ini kan sebenarnya kata lu juga niche banget ya pasarnya, motor gitu ya. Motornya pun bukan motor biasa, ya ada motor tertentu yang memang dimodif. Biasanya juga ini yang tergabung dalam komunitas biasanya kan. Betul. Yang mau kustomisasi dirinya, aksesorisnya motornya gitu. Ini kan kecil banget nih, niche niche banget ya. Lu ngeliatnya gimana? Apakah itu jadi penghambat? Maksudnya berarti kan peluang buat ngedaleminnya, ngembanginnya ya. Berarti segitu-gitu aja ya. Lu approach-nya gimana sama kondisi market yang kayak gitu? Nah sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata luar ya, soto ini gue. Jadi yang dibilang skenanya atau niche-nya kecil itu, ternyata kalau kita main di situ tuh sebenarnya luas. Kayak misalnya gue ngelihat teman-teman yang suka burung ya, misalnya kontes burung, kan gue bilang segmented banget sih lu main burung. Coba lu datang ke konser ini burung, gede banget ternyata mereka. Nah gue aja nih sekarang belum hatam di dunia yang kecil ini gitu ya, di niche yang ini nih. 7 tahun ya. Jadi memang masih ada aja tuh orang yang, Mas bikin helm bisa gak Mas? Mas masih aja sampai sekarang masih ada tuh. Cuman memang yang gue bilang, gue tetap mau melebarkan sayap tuh. Kayak kemarin gue di Wall of Fates di acara jeans ya kan di Pondok Indah. Nah gue ikut di situ tuh, jadi oh iya apa ya? Oh jeans nih gue painting. Jadi ngikut di anak-anak denim. Oh lu jadi media apapun masih bisa masuk juga. Yang penting melukis ya. Ya akhirnya gue masukin lah. Gue cocok logi lah. Ternyata memang makin kesini kan orang lebih suka custom. Betul. Apapun tuh. Jadi memang basicnya manusia tuh nggak mau sama aja. Gue pelajarin sih gitu sih. Bener sih. Dan sejauh ini berarti lu yang udah pernah lu kerjain proyeknya selain helm macam-macam. Apapun sih. Kayak yang paling aneh apa? Apa ya? Tempat sampah aneh gak? Tempat sampah? Enggak. Trash bin gak? Oke. Keren sih. Tumbler sering. Tumbler. Sepatu, topi, apa yang aneh ya? Semua media ada kayaknya pernah. Kaca udah pasti. Jadi kalau sekarang lo tau gak kayak di pangkas rambut gitu kan? Itu kayak hand painting bro. Yang mananya? Ini kacanya. Oh kacanya. Iya, atau masakan Padang, atau di ini masakan Padang. Atau di ini deh gerobak somai. Iya lagi. Yang gambar ikannya.
Lah itu hand Gambar painting. iya ya. Bukan stiker itu. Itu spanduk pecel lele? Nah itu hand painting tapi di kain kan. Kalau yang di kaca itu kan lebih otentik banget Iya tuh. bener sih. Iya. Bener sih. Nah itu memang ternyata memang udah dari dulu kita melihat itu. Iya Cuman juga ya. Kalau nggak di dunianya kita nggak ngeh. Gue nggak pernah ngeh. Oh ini tuh dilukis gitu. Nah sekarang orang-orang yang punya toko besar gitu ya, seperti itu. Kayak kemarin nih gue lagi suka ngerjain kayak toko burger besar ya, toko besar burger. Itu kacanya maunya hand painting, nggak mau stiker. Padahal stiker tuh anggaplah kita sebut range harga 500.000 lah satu kaca. Lo hand painting bisa 12 juta. 12 juta? Iya kaca dengan gold leaf ya. Wow. Iya dengan emas kadar gold leaf gitu ada tekniknya lah. Jauh banget. Jadi gue selalu penasaran, apalagi karena kalau kita dulu sekolah, biasanya kan kita diarahin tuh mau jadi dokter apa insinyur gitu kan, atau akuntansi lah gitu. Kalau kita bilang pengen jadi seniman, apa nggak diceramahin? Tahu tuh guru ya. Makanya. Nah itu yang jadinya gue juga penasaran kalau seorang seniman di dunia kerja gitu, lo hidup dari seni gitu. Jadi gue baru dapat juga nih gambarannya. Memang agak bunuh diri sih. Beneran gue saat gue resign ya. Terus dengan punya keluarga gitu ya, apalagi sekarang mertua gue ajak ke rumah nih, maksudnya tinggal bareng gue karena sedang stroke sakit ya kan. Itu nggak masuk akal bro. Gue kerja tuh begini nih, kerja kalau pulang nih minta gambar mungkin malam gitu kan. Tapi lu ngidupin istri anak orang tua gitu, jadi ini 10 tahun lagi masih ada gak ya gambar gitu? Ini nggak tahu istilahnya tepat apa enggak ya. Tapi mungkin punya kayak semacam ego seniman gitu. Kayak bikinnya tuh harus begini karena ini bagus gitu. Iya, idealis ya. Idealis mungkin. Itu kacau tuh. Ya kan? Mungkin ada gitu, gua nggak tahu. Tapi ntar ceritain. Nah, tapi ya pasar nggak suka misalnya. Atau customer minta, nih gambar ini ya gitu. Gambar apa misalnya? Gambar ikan gitu. Tapi lo pikir masa sih gambar itu enggak lah gitu. Lo dengan insting seniman lo bilang enggak. Harusnya api misalnya gitu. Nah, lo pernah nemuin momen-momen kayak gitu? Selalu sih. Selalu. Jadi gini, Mbak, idealis ini menjadi makanan utama kita sih, obrolan gitu ya. Kalau gue, jadi banyak kubu tapi balik lagi terserah sih sebenarnya. Kalau menurut gue idealis itu inti katanya tuh ideal. Ya. Kalau lu beridealis tapi hidup lu nggak ideal tuh lu kayak gila lu ngapain gitu ya. Kebanyakan sih orang idealis tuh memang lu di backgroundnya ada gitu ya, atau udah dalam posisi zona aman lah, udah aman gitu ya. Cuman bener, gue setuju juga orang idealis juga. Jadi makanya kalau customer gue misalnya mau bikin ikan nih, terus gue jangan ikan lah ya, api aja deh, gue bilang gitu. Oh jangan api mas, kesereman. Yaudah gini deh, kita ambil benang merah. Gimana kalau ikannya berapi nih, kebakar, jadi ikan bakar. Jadi gitu. gue rame. Tapi selalu begitu mas, selalu begitu dan berjalan kata gini. Kalau lu mau gambar ikan, lu nggak usah ke gue. Cari yang suka gambar ikan. Gitu kalo ya. Sayang lu mahalnya gue kan di api. Nanti lu nggak dapat signature gue. Oh iya juga ya. Jadi memang harus kata-kata yang dimasukin ke otak gitu. Wow. Gitu. Itu beda kan kalau misalnya di industri yang lain misalnya gitu kita mau beli apa aja kan ya customer is king. Ya gua minta pokoknya harus bisa, harus jadi misalnya. Kalau ini beda. Malah diceramahin. Memang sebenarnya kalau menurut gue ya, gambar itu sebenarnya kalau tidak diedukasi dengan kata-kata atau edukasi, itu menjadi tidak jadi apa-apa mas. Jadi kayak lu pernah lihat yang di luar itu kayak ada pameran di museum, cuman pisang, terus lu lakban. Iya pernah. Cuman kata-katanya tuh digorengnya dengan manis, mahal. Ada narasi, ada storytelling. Iya. Coba sekarang lu tempel di sini, itu pisang agak ada harganya. Tadi kan sempat kesinggung tuh bahwa industri yang lu geluti ini cukup niche banget gitu ya. Dan jadinya pasti pertanyaan adalah strategi kedepannya jadi gimana? Apakah lo akan tetap ada di sini atau menawarkan produk yang lain atau kayak nyari yang lain
produknya sama atau gimana nih? Rencananya ke depannya akan seperti apa? Kalau kalau yang sekarang sih gue kayak menjalani aja sih ya. Kayak gue kemarin juga kan gue sebenarnya di luar dari skena gue kan. Tapi gue yakin dengan ketemu orang-orang baru itu menimbulkan link-link baru sih. Networking. Iya, kayak gue ketemuan teman-teman di Fazio gitu dengan skena baru, terus skateboard ketemu juga sekarang, kemarin ketemu Satria VJ kalau kenal. Jadi mainnya natural aja deh gitu. Tapi tetap dengan konsep ya gue hand painting artis aja gitu dengan. Nah tapi gue bikin clothing mas jadinya. Oh ada baru nih clothing. Baru ya udah jalan sih kayak. Cuma ternyata nggak semudah itu ya. Jadi sempat collab juga ya kan. Terus sekarang bangun lagi. Jadi emang butuh brandingannya tuh butuh bener sih. Yang gue pelajarin tuh clothing itu memang perlu banyak dibakar mas. Jadi tuh dibakar tuh artinya lu emang suka api ya. Meja bar dibakar, helm dikasih api. Baju dibakar. Jadi lu kayak ngasih orang lah, ngasih influencer, ngasih orang penting make gitu sih. Iya. Itu ternyata nggak cukup modal bikin berapa lusin lu bisa jual, nggak gitu juga ternyata. Gitu sih yang gue pelajarin. Ada benang merahnya nggak, tapi kan kelihatannya lu semuanya dicoba gitu kan. Tapi lu sendiri ada nggak kayak benang merah yang penting apa misalnya gitu? Benang merah dari desain atau gimana? Strategi lu ke depannya berbisnis. Oh jadi memang gue pelan-pelan mau tidak terlalu eksklusif hand painting. Jadi gini, gue dulu pernah ngobrol sama, kalau tahu brand Raw Type Riot Bandung yang bikin kebanyakan jaket-jaket gitu. Dia pernah ngasih wejangan ke gue dan gue selalu ingat tuh kayak jangan selalu andalkan hand painting. Jadi manual itu harus eksklusif. Jadi amit-amitnya misalnya lu udah nggak mampu gambar, tapi desain lu akan terus dipakai sama orang. Nah caranya tuh lu bikin clothingan. Jadi lu bikin desain digital, misalnya lu punya 50 desain nih udah ada, nanti tinggal cetak-cetak aja tuh kayak di jaket, di kaos, di apapun itulah. Jadi saat lu seni lu berjalan tapi berupa digital lah gitu sih. Oke, jadinya nggak bergantung pada yang tadi. Kalau misalnya lagi jadi nggak bisa, nggak ada backupnya gitu. Backupnya. Oke. Itu sih. Nah, mungkin di penonton podcast ini juga ada aja yang punya bisnis niche lah gitu ya. Ya apalah gitu, gua nggak tahu, tambak paus atau apa gitu ya. Apapun lah yang lu kerjain di rumah ya, sambil nonton. Tambak paus, kalau gue bayangin. Menarik tuh paus. Tapi intinya adalah ya walaupun mungkin karena niche jadi jenisnya beda-beda, tapi seenggaknya mungkin prinsipnya aja kali ya. Kalau dari lu sendiri di dalam industri yang niche ini, kira-kira kalau ada prinsip atau ada pendekatan atau ada value yang lu pegang gitu ya, apa yang kira-kira bisa di-share ke penonton? Wah gila, ngasih wejangan gitu ya. Berat. Enggak, khotbah aja. Khotbah. Sebenarnya polanya masih gue jalin sampai sekarang sih. Ya. Cuman satu, konsisten aja sih. Konsisten. Gue sekarang minimal itu 2 hari nggak boleh nggak posting tuh. Jadi kan kalau posting Instagram kan ada ketahuan ya 2 days ago ya kan posting. Itu tuh udah warning tuh, gue harus posting. Jadi gue jangan sampai kelihatan tidak berproduktif. Jadi gitu. Jadi memang biasanya gue 1 hari tiap 24 jam posting. Jadi karya gambar atau kalau udah kehabisan tuh gambar yang lama yang belum di post lagi atau kegiatan gue riding. Nah itu sih yang bikin mereka notice kalau wah si Nova nih masih aktif nih, masih ada gitu, ada terus gitu sih paling. Jadi intinya tujuannya usahain tetap ada di atas permukaan gitu, tetap ada kelihatan terus, gitu. Harus. Terus offline-nya juga tetap tuh. Jadi kalau kita offline gak nongkrong ya, itu bakal bener sih pepatah mas, kayak apa, silaturahmi itu menjalin apa namanya? Menyambung rezeki lah gitu. Itu ternyata faktanya gitu sih. Saat gue nongkrong ke tempat acara apapun gitu ya, kayak dateng, pasti kan ada obrolan gini.
kerjaan apa Nov? Kan banyak yang gak kenal gue juga yang baru kan. Gue gambar gini, wah pas banget tuh gue ada ini paus yang mau gue gambar misalnya kan. Yang mau gue tampak. Iya, cuma gambar. Akhirnya nyambung dari situ tuh. Jadi emang rezekinya harus nongkrong. Harus nongkrong, harus networking ya. Kalau Iya. bahasa bisnismen biasanya ngomongnya networking gitu ya. Ya. Ya sama aja sama nongkrong. Kerjaannya nongkrong emang harus. Kerjaannya nongkrong. Dan kalau misalnya di dalam kerjaan ini, seni-seni ini, kan banyak nih yang dikerjain segala macam. Ada project favorit nggak? Favorit ya. Sebenarnya sih suka semua ya favorit. Cuman ini ada challenge baru nih, gue sedang mengerjakan kanvas besar sih. Nggak besar sih. Besar tuh seberapa? 1,5 meter lah. 1,5 Buat layar podcast juga mirip kayak gini nih. Jadi dari podcast. Cuman kanvas itu yang jarang banget gue pakai. Lo tau kan kanvas Ya. peluk. Yang kayak apa, Iya, kain kan? Kain, jadi bener-bener menjadi pelukis gue. Wih. Iya kan, sebenarnya gue nggak seni-seni banget kan. Maksudnya kayak melukis itu kayak apa ya? Melukis tuh kayak realis gitu. Gue agak sulit tuh. Cuman untungnya setelah gue ngobrol, akhirnya setuju dengan konsep. Ya udah terserah gue gitu. Jadi emang karakter gue teman beda di kanvas aja gitu sih. Ada aja ya project ya ternyata. Karena Iya. buat gambar ya. Buat gambar, Gue baru tahu loh itu. ada aja nih. Gue pas dari sini kayaknya ada aja nih di sini. Oh iya. Tembok mana yang mau lo pilok? Ini sebenarnya nih layarnya polos banget nih, harusnya ada. Masuk. Dia malah mau jadi sponsor. Iya. Jadi kan kelihatan industri kreatif ya Mas. Tuh. Tapi emang sebenarnya kalau industri yang niche itu sangat bersandar pada dia cara jualannya tuh dia punya cultnya gitu nggak sih? Kalau niche gitu. Jadi ada kayak yang menonjol itu dan orang akan larinya ke sana lagi selalu kayak gitu. Tergantung ya lu mau kayak hard selling atau soft selling gitu ya kayak. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak benar-benar hard selling tuh kayak lu di bio Instagram lu menerima jasa hand painting nih gitu kan. Itu udah hard selling tuh ya. Jadi memang kalau sekarang ini yang gue alami memang harus konsisten nongol di acara sih. Jadi misalnya acara di mana terus lu diundang live painting. Nah itu kan lu akan ada terus tuh, naik terus lah. Iya, dan itu penting banget sih penting untuk skillnya ini sendiri yang jarang ditemukan misalnya atau kayak jenis gambarnya gitu. Gua ngelihat kenapa jadi harus tampil sih karena itu ya. Karena kalau misalnya kita nyari ini misalnya pintu mau kita ganti nih, kita kan tahu harus kontak siapa misalnya. Kita tahu harus beli pintu di mana segala macam. Tapi kalau kayak ini bagusnya dilukis apa ya? Iya. Industri semacam ini tuh kalau lu tampil terus untuk tahu orang karakter lu kayak apa sih gitu. Ya itulah kenapa harus tampil terus kan. Karena niche, karena customized. Betul. Kalau lu misalnya ya tadi gue bilang lu nggak konsisten gitu. Misalnya lu posting Instagramnya udah setahun yang lalu, mereka nggak yakin kan lu ada ya kan. Misalnya oh gue ada tuh temen gue Nova dulu gambar di helm. Bisa dicari. Pasti buka, oh udah nggak aktif nih. Iya udah setahun. Iya. Sekarang tuh emang lu nggak bisa dipungkiri sosial media emang ujung tombaknya. Iya sih. Nggak bisa nggak ada sosial media. Lu mau nggak mau. Jadi ternyata banyak akun penipu juga Mas. Oh ya? Iya. Jadi kan gue suka Nova 14 gitu. Iya benar. Oh bener. Nggak Nova 13 juga. Oh 13. Tapi G-nya diganti Q. Iya. 13. Makanya itu kenapa admin gue bikin centang biru. Jadi kan gue bikin lelang helm setiap hari. Nah itu gue gambar tiap hari Mas. Tiap hari tuh helm gue gambar, gue posting setiap hari. Tapi sekarang udah lagi sibuk. Jadi udah 3 hari apa 4 hari gue nggak posting nih. Jadi helm itu dilelang nanti dari nol. Jadi ada yang ngebit tuh dari misalnya 10.000, 50.000, nggak banyak. Paling mentok-mentok gope gitu ya. Helm berupa gambar ya, udah gue gambar gitu ya. Nah nanti penipu itu ngubungin yang menang. Oh iya. Atau semua yang ngebit itu dihubungin. Saya dari akun Nova 13, Anda total menang bla bla bla. Transfernya ke rekening dia itu sering banget Mas. Aduh. Nah itu problem masalah kita nih yang 6 bulan ke belakang deh. Makanya solusinya kemarin, oh yaudah deh. Nah, kita bikin akun biar resmi aja. Ternyata berjalan aman sekarang. Itu beneran solutif? Solutif banget.
Jadi memang pentingnya ternyata itu ya akun hitam biru ya. Iya. Selain buat pamer ya. Iya. Selain buat jualan dan pamer, ya itu juga buat keamanan ya. Gitu. Oke Mas Nova, Siap Mas. thank you Opang. banget sharing-sharingnya. Ada lagi nggak yang mau di-share ke penonton kita? Nggak ada sih. Terima kasih doang. Paling terus jangan lupa berani untuk Berusaha. itu sih. Terima kasih RSKawan udah nonton episode podcast berusaha episode 7 ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.